Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Episode 572. HP yang ada di atas sofa berdering. Laras menghampirinya dan meraihnya. Dari Askara. Cepat sekali orang ini menghubungiku. Laras menerimanya. Ada apa? Aku kangen kamu, terdengar suara di ujung sana. Wajah Laras memerah. Bukannya barusan kita ketemu. Baru ketemu dan sudah kangen. Iya, Askara berpikir, andaikan Laras seperti ikat pinggang yang bisa dibawa kemana-mana. Kapanpun kangen, Askara bisa melihatnya, menyentuhnya. Tidak seperti sekarang, baru berpisah sebentar saja hatinya sudah merasa hampa. Rasa kehilangan ini begitu menyakitkan, menyesakkan. Askara tidak ingin mengalaminya lagi. Meski hanya di telepon, tapi Laras tidak bisa menyembunyikan rasa malunya. Dia duduk di sofa sambil memeluk kakinya. Wajahnya memerah. Karena malu, dia tidak tahu harus bicara apa. Dia yakin perkataan apapun yang keluar dari mulutnya akan menyebabkan jantungnya berdetak semakin cepat. Apa rencanamu sore nanti? Askara membuka obrolan. Aku masih belum tahu, mungkin tidur, kata Laras. Ingin rasanya aku mengusir kakakmu itu dan membawamu jalan-jalan keluar, kata Askara. Hah, kemana? Mau macam-macam dengan Kak Aron ya? Laras merasa agak tersinggung, karena bagaimanapun juga, Kak Aron adalah kakaknya. Rahasia. Wajah Laras memerah lagi. Rahasia. Berarti, kejutan ya, Laras. Terdengar suara Aron disusul suara pintu dibuka. Laras kaget, dia pun segera memutuskan panggilan tersebut dan menduduki HP-nya. Saat melihat Aron masuk, Laras bertanya, "Iya, Kak Aron. Kenapa mencariku? Apa yang sedang kamu lakukan?" Tanya Aron curiga, sorot matanya tajam. Sebenarnya tanpa ditanya pun, Aron sudah tahu pasti ada yang Laras sembunyikan. Tubuh Laras saat itu duduk dengan tegak, jelas adiknya itu sedang menyembunyikan sesuatu. Tidak, aku tidak sedang melakukan apa-apa, jawab Laras. Ayo pergi, Kak Aron mau ajak kamu jalan-jalan. Kemana? Beli baju dan aksesoris yang kamu suka. Masakan kita kemari tapi tidak belanja. Kan sayang, Aron menarik tangan Laras. Kamu beli saja yang kamu suka, Kak Aron akan bantu bawakan nanti. Laras pun ikut dengan Aron pergi. Mereka pergi ke wilayah perkotaan di area barat daya. Area ini merupakan tempat di mana uang dihambur-hamburkan. Orang-orang kesini hanya untuk belanja barang-barang mewah dan bermerek. Meski Laras tidak begitu ingin belanja, namun dia suka datang kemari untuk cuci mata. Laras masuk ke sebuah toko yang menjual barang-barang bermerek. Dia membeli 3 outfit dan 2 pasang sepatu. Di kasir, Aron mengeluarkan kartunya untuk membayar. Tapi pegawai kasir itu berkata, "Pak Askara titip pesan bahwa apapun yang ingin dibeli Nona Laras tidak perlu dibayar." Pak Askara juga bilang, bahwa jika Nona Laras senang belanja di sini, maka toko kami akan mendapatkan bonus. Aron memasukkan kembali kartunya. Dalam hati dia berkata, "Aku yakin kamu tidak mungkin mengatakan itu pada semua toko di area ini, Askara." Namun dugaannya meleset. Askara tidak main-main. Di toko manapun mereka mampir, apapun yang Laras inginkan semuanya gratis. "Biar aku yang bayar," perintah Aron sambil melempar kartu AM-nya di atas meja, lalu duduk di kursi. Suasana di sana cukup menegangkan. Pegawai toko itu menolak. Dengan suara gemetar, dia berkata, "Tolong jangan persulit kami. Kalau Anda keluar uang untuk Nona Laras, maka kami yang akan kena batunya." "Apa peduliku?" kata Aron, lalu mengeluarkan pistol dari sakunya. Pegawai itu langsung pucat karena ketakutan. Dia tidak bergerak sama sekali, tubuhnya gemetar. "Kak Aron." Laras segera mengambil pistol itu dan menyimpannya. Ini bukan pulau benua barat yang bisa seenaknya mengeluarkan senapan. Kak Aron akan menakuti semua penduduk di wilayah ini. Laras berkata pada pegawai toko tersebut, "Itu hanya pistol mainan, jangan takut."
Pegawai itu menghela napas lega sambil memegang dadanya. Benar juga, mana mungkin benda berbahaya seperti itu muncul di bawah matahari. Laras segera menarik Kak Aaron keluar dari toko. Dia tidak ingin karena dirinya ingin membeli sesuatu, maka nyawa seseorang harus melayang. Namun apa dikata, Askara telah menitipkan pesan ini pada semua toko di area barat daya. Keinginan Aaron untuk membelikan barang-barang yang disukai sang adik pun hanyalah harapan belaka. Hatinya jengkel. Dia hanya ingin memanjakan Laras, apa itu salah? Dirinya bekerja untuk menghasilkan uang yang digunakan untuk mentraktir Laras, apa itu salah? Lalu apa gunanya dia bekerja jika sekarang uangnya tidak digunakan? Di tempat ini, Aaron tidak bisa mengeluarkan uang sepeser pun. Dia sadar, seluruh area barat daya adalah milik Askara. Seluruh toko di sini pasti telah dibeli oleh pria itu. Aaron benar-benar jengkel. Dia merasa kalah. Kak Aaron, bagaimana kalau kita pulang saja? Aku tidak enak kalau harus beli tapi tidak bayar, bisik Laras saat mereka masuk ke sebuah butik. Kenapa tidak enak? Itu kan keinginan Askara. Belilah sebanyak-banyaknya biar orang itu bangkrut, kata Aaron. Laras melongo. Barusan bukannya Kak Aaron tidak ingin aku beli-beli karena itu semua uang Askara. Tapi sekarang malah menyuruhku beli ini itu. Cepat sekali perubahannya. Saat Laras berpaling untuk melihat baju, pandangannya tanpa sadar jatuh pada wanita yang baru keluar dari fitting room. Laras melongo. Wanita itu bukan orang lain, melainkan Renata. Ketika keluar dari fitting room, Renata juga melihat Laras dan Aaron. Kenangan buruk di pemakaman membuat wajahnya pucat. Dia segera berbalik. Tapi siapa sangka, kaca di depannya juga terpantul wajah Aaron dan Laras. Renata pun segera pergi dari fitting room dan berjalan ke kasir. Aaron memicingkan mata tanpa berkata apa-apa. Sementara Laras, saat melihat gerak-gerik Renata langsung tidak ingin belanja lagi. Dia berlari menyusul Renata dan menyapa, "Wah, kebetulan sekali. Kamu juga beli baju di sini ya?" Renata bahkan tidak sempat melepas pakaian yang baru dicobanya. Dia ingin segera membayar pakaian tersebut dan langsung meninggalkan butik ini. Tapi saat mendengar suara di sebelahnya, Renata melompat kaget. Dia menoleh melihat Laras dengan mata terbelalak seperti melihat hantu. Laras dengan Prisa begitu mirip. "Kenapa kamu begitu takut padaku?" tanya Laras. Aku tidak takut padamu, kok. Kamu terlalu banyak berpikir. Tapi kamu menghindar dariku, kata Laras. Tidak kok, setelah belanja, aku langsung pulang. Bukankah itu normal? Renata mengambil barang belanjaannya dari tangan pegawai kasir dan ingin cepat-cepat pergi. Namun Aaron menghalanginya. Mau kemana? Orang bicara baik-baik denganmu, tapi kamu malah meninggalkannya. Tahu tata krama tidak? Aku hanya ingin pulang. Meski ini bukan pemakaman, tapi Renata tetap merasa takut. Laras bertanya, apa karena wajahku dengan wajah Prisa begitu mirip? Aaron terkejut mendengarnya. Dia tidak menyangka Laras akan menanyakan hal tersebut. Wajah Renata makin pucat. Dia segera menggeleng, bukan. Sama sekali tidak mirip. Melihat Renata yang begitu ketakutan itu, Laras berkata pada Aaron, Kak Aaron, lepaskan saja dia. Melihat Renata yang tidak bergerak juga, Aaron pun membentaknya, mau aku tendang ya baru kamu pergi. Renata kaget, dia pun langsung berlari pergi. Larinya begitu cepat, padahal sedang mengenakan sepatu hak tinggi. Laras menghela napas, Kak Aaron, aku tidak mau belanja lagi. Ayo pulang. Kenapa berhenti? Kan sayang jauh-jauh kemari tapi belanjanya sedikit, kata Aaron. Tidak mau lagi. Aku malas, kata Laras. Aaron tahu Laras seperti ini pasti karena Renata. Meski kejadian barusan tidak perlu terlalu dipikirkan, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa disangkal. Sepanjang perjalanan pulang, Laras bersandar pada kaca jendela melihat pemandangan di luar. Dia bertanya, Kak Aaron, pada dada kiri Askara terdapat tato yang bertuliskan, Sa. Dia bilang itu namaku. Namun wanita yang dia suka dipanggil Prisa.
Bisa jadi yang dimaksud adalah wanita itu kan? Episode 573. Aaron terdiam mendengar ini. Ada tato seperti itu pada tubuh Askara. Lucu sekali. Laras menoleh dan berkata pada Kak Aaron, tato itu bukan menunjuk padaku kan? Bagaimana mungkin Aaron mengatakan yang sebenarnya? Dia pun hanya tersenyum sambil membelai lembut kepala Laras. Apapun yang kamu lakukan, kami bertiga akan selalu mendukungmu. Ada banyak laki-laki baik di dunia ini selain Askara, benar kan? Pertanyaan Aaron ini hanya bisa dijawab dengan iya. Kak Aaron, maukah Kak Aaron mencari foto Prisa? Aku ingin lihat seberapa mirip aku dengan dia. Sudah kucari, tapi tidak ada, kata Aaron tanpa dusta. Prisa memang pernah tinggal di kota D. Bahkan dia pernah menjadi pembawa acara di Sky TV. Namun sekarang, foto maupun video yang berhubungan dengannya hilang tanpa berbekas. Aaron membawa Laras ke kota A. Laras tidak bersuara. Dia terus melihat keluar jendela. Hatinya merasa tidak nyaman. Pertama kali melihat Laras, Askara memanggilnya dengan sebutan, Sa. Askara bahkan menurunkan roknya untuk melihat apakah masih ada bekas akibat melahirkan atau tidak pada perut Laras. Proses kelahiran kembar 6 tidak mungkin berjalan mulus. Setelahnya, Askara selalu mencoba mendekati Laras. Askara juga sempat mengalami depresi, dan pada akhirnya dia terpaksa menerima fakta bahwa Laras bukanlah Prisa. Askara pun mundur, tapi dia terus meminta Laras untuk menerimanya. Laras berpikir, wajahnya dengan wajah Prisa pasti sangat mirip. Jika tidak, seorang Askara tidak mungkin sampai seperti ini. Tapi Kak Aaron tidak bisa menemukan foto Prisa. Seorang Kak Aaron yang begitu berkuasa saja tidak bisa menemukan foto Prisa, itu berarti, seorang yang lebih tinggi kuasanya, yakni Askara telah menyembunyikan foto-foto tersebut. Pasti dengan tujuan untuk tidak menunjukkannya pada orang lain, termasuk pada Laras. Kemunculan Renata, ditambah peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum dan setelahnya membuat Laras semakin yakin akan hal ini. Keenam anak juga memanggilnya Mama, pasti ini ada hubungannya dengan cerita yang diceritakan oleh Askara. Entah kenapa Laras malah menikmati perannya sebagai orang lain. Konyol sekali. Tiba-tiba HP-nya berdering. Laras melihatnya. Dari Askara. Namun Laras hanya memperhatikan layar HP tersebut tanpa menerimanya. Melihat sang adik yang sepertinya melamun, Aaron mengambil HP Laras dan menerimanya. Dengan nada kesal, dia berkata, mau sampai kapan kamu terus menelepon? Dari sejak keluar rumah hingga sekarang, kamu sudah menelepon sebanyak belasan kali. Apa yang ingin kamu katakan? Tolong sampaikan ke Laras, aku kangen dia. Aaron langsung memutuskan panggilan tersebut. Saat melihat wajah Kak Aaron sudah seperti ingin membunuh orang, Laras bertanya, apa yang Askara katakan? Bukan apa-apa. Laras tidak bertanya lebih lanjut. Dia mengalihkan topik, Kak Aaron, nanti malam aku ingin mengobrol dengan Askara. Artinya, Kak Aaron jangan masuk ke kamarku. Aaron menyetujuinya, baiklah. Saat itu, Aaron tidak khawatir Askara akan mencari kesempatan untuk mendekati Laras. Dia pun membiarkan Laras turun mobil. Laras melihat sesosok pria yang memakai kemeja hitam berdiri tegak di pintu masuk lobi. Askara sudah kembali. Saat pandangan mereka beradu satu sama lain, Laras tidak berusaha untuk menghindar. Dia memang ingin melihat mata Askara. Sorot mata ini pasti sorot mata merindukan Prisa, wanita yang dicintainya dulu. Sepertinya Askara tidak bisa melupakannya. Askara maju. Matanya mengamati wajah mungil di depannya itu, bagaimana hasilnya? Lumayan. Maaf, aku agak lelah. Aku ingin ke kamar. Setelah berkata demikian, Laras berjalan melewati Askara dan masuk ke lobi. Tubuh Askara mematung. Sikap Laras yang memperlakukannya seperti orang asing ini membuat hati Askara sedih. Selesai makan malam, Laras keluar dari ruang makan. Saat melihat Ichi ada di lobi, dia pun menghampirinya dan memeluk anjing itu. Ichi sudah makan. Mike berkata, sudah. Laras mengelus kepala Ichi sambil berkata,
aku bawa kamu jalan-jalan sebentar ya, Ichi. Guk, ekor Ichi langsung bergoyang-goyang. Mulutnya terlihat seperti sedang tersenyum lebar. Sesosok pria bertubuh tinggi dan berpakaian hitam berdiri di ruang makan sambil terus mengamati Laras yang berjalan keluar. Ichi berguling-guling di lapangan berumput, seakan mengajak Laras main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, bisa berputar sebanyak 6 kali. Hebat sekali, canda Laras. Dia berlutut dan mengelus bulu Ichi. Setelah makan, apa tidak apa-apa langsung berguling-guling seperti ini. Guk, ekor Ichi bergoyang semain cepat. Matanya yang bulat menatap Laras seakan mengatakan bahwa dirinya dan teman-teman tidak kenapa-apa. Laras tertawa. Lucu sekali. Kalau aku harus pulang, apa aku bisa membawanya pergi? Aku sudah di sini selama beberapa hari. Perasaan aku kepada Ichi juga sudah dalam. Saat sedang mengelus Ichi, Laras mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Dia pun menoleh. Sepasang mata sedang menatapnya. Laras berdiri. Aron tidak ada di sana. Kamu makannya tidak banyak malam ini, kata Askara. Kenapa? Ada masalah? Ada yang mengganggu pikiranmu? Askara, malam ini juga aku mau kembali ke Pulau Benua Barat, kata Laras. Askara terdiam. Perkataan Laras ini membuat detak jantungnya seakan berhenti. Hatinya terasa sakit. Aku sudah tinggal di sini selama beberapa hari. Saatnya aku pulang, kata Laras sambil melihat ke arah yang lain. Dia tidak berani menatap Askara. Bukankah aku bilang aku akan mengajakmu pergi main? Tanya Askara. Tidak usah saja ya. Aku sudah kangen rumah. Baru saja Laras selesai bicara, Askara maju dan memeluknya. Dia memegang dagu Laras agar Laras menatapnya. Nanti saja ya pulangnya. Malam ini, aku mau mengajakmu pergi main, kata Askara penuh harap. Laras tidak menjawab. Dia terus menatap Askara. Beberapa hari lagi, ya. Sejak kamu datang ke kota A, aku tidak pernah menemani kamu main. Mulai malam ini, aku akan selalu menemanimu, kata Askara. Tapi Askara, Laras berusaha menarik diri dari pelukan Askara, namun tangan Askara tidak mau lepas dari pinggangnya. Bagaimanapun Laras bergerak, Laras tidak bisa lepas. Tinggallah selama beberapa hari lagi. Askara, pinggangku sakit, seru Laras kesal. Hati Askara merasa perih. Dia menunduk melihat pinggang Laras. Tangannya sedang memeluk pinggang wanita di depannya ini, tidak ingin agar wanita itu lepas darinya. Pinggang Laras begitu ramping, bagaimana bisa? Askara berusaha mengontrol rasa posesifnya. Perlahan dia melepaskan Laras. Laras mundur 2 langkah ke belakang. Dia menatap Askara dengan perasaan was-was. Tiba-tiba Askara menutupi wajahnya dengan tangan. Napasnya terdengar berat dan sesak. Jantungnya seakan diremas oleh sebuah tangan. Dia pun berjongkok saking tidak kuatnya. Jantungnya terasa sangat sakit. Askara, kamu kenapa? Tanya Laras panik. Askara berusaha untuk mengendalikan diri. Dia menutup mata sambil meyakinkan dirinya bahwa meskipun Laras pergi darinya, tapi Laras hanya pulang ke Pulau Benua Barat. Itu memang rumah Laras, jadi tidak apa-apa kalau Laras pergi. Laras tidak mungkin meninggalkan pulau itu atau pergi jauh dari sana, apalagi menghilang seperti dulu. Laras pasti akan kembali. Dia tidak mungkin hilang. Beberapa menit kemudian, Askara kembali tenang. Perasaannya sudah jauh lebih baik. Dia menatap Laras dengan bersungguh-sungguh, aku antar kalian ke sana. Suaranya datar, tapi cukup untuk membuat Laras terkejut. Dia bertanya, antar ke Pulau Benua Barat? Iya, ke Pulau Benua Barat. Setelah itu, baru aku pulang. Laras berpikir, kenapa Askara ingin mengantarnya. Tapi kemudian dia mengerti, mungkin saja setelah mengantarnya pulang, baru Askara menjemput anak-anak. Episode 574. Memikirkan kemungkinan ini membuat Laras tidak curiga. Tapi Laras heran, pria di depannya ini bagaimana bisa pulih begitu cepat ketika mengalami pukulan batin seperti tadi. Normalkah respon seperti itu? Tapi normal atau tidak,
Tidak ada urusannya denganku, bukan? Baiklah, aku berkemas dulu, kata Laras, lalu melangkah pergi. Askara masih terdiam di sana melihat kepergian Laras yang semakin menjauh. Setelah sosok Laras menghilang, Askara menunduk melihat tangannya. Tangannya masih gemetar, jari-jarinya tidak bisa digerakkan. Barusan Askara hampir saja hilang kendali. Apa Laras takut melihatnya? Apa Laras jijik dan ingin menjauhinya? Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Jangan sampai kejadian yang dulu terulang kembali. Tapi kenapa Laras tiba-tiba ingin pulang? Askara mengeluarkan HP-nya dan menelepon, "Halo. Cari tahu kemana saja Laras saat belanja sore tadi." Sebenarnya Laras tidak tahu harus mengepak apa. Dia berdiri di depan lemari pakaian sambil melihat pakaian-pakaiannya. Ada yang memang berada di sana, ada juga yang baru dia beli. Laras sempat curiga apa jangan-jangan baju yang dikenakannya sekarang ini dulunya adalah milik Prisa. Tapi Laras menampik pikiran tersebut, karena baik itu outfit maupun celana dalam, semua pas dengan tubuhnya. Jadi sudah pasti, Askara sendiri yang membelinya. Laras melihat dirinya di depan cermin. Satu yang dapat dia pastikan adalah dirinya dan Prisa memang sangat mirip. Guk, Laras merasa kakinya dijilat. Laras menunduk. Ichi sedang menjilat kakinya. Ekornya bergoyang setiap kali melihat Laras. Gemas rasanya. Laras menggendong Ichi. Ichi menjilat wajahnya dengan penuh sayang. "Kamu tahu ya aku sudah akan pulang makanya kamu kemari?" tanya Laras. "Ada beberapa hal yang mau tidak mau harus dilepas karena itu bukan milik kita, benar bukan?" Tiba-tiba, sesosok pria berkemeja hitam datang. Laras mendongak. Askara menatapnya di depan cermin. Laras berbalik. Tubuh Askara perlahan mendekat. Spontan Laras was-was. Dengan hati-hati, dia berkata, "Sepertinya tidak ada yang perlu ku bawa pulang ke rumah. Sekarang juga aku bisa pergi." "Bawalah Ichi bersamamu," kata Askara. "Benarkah?" seru Laras. "Selama itu milikku, kamu boleh membawanya, kalau memang kamu mau," kata Askara sambil menatap Laras dengan bersungguh-sungguh. Laras mengira Askara sedang bercanda, tapi dari sorot matanya, Laras dapat memastikan bahwa pria itu tulus. Ichi yang berada di tengah keduanya melihat Askara dan Laras secara bergantian. "Jika aku bilang aku mau grup king, apa kamu juga akan memberikannya?" "Iya, aku tidak masalah, karena hanya kamu yang aku inginkan," kata Askara. Laras tertegun. Orang ini berani sekali memberikanku segalanya. Kalau sampai grup king juga dia berikan, apalagi yang dia punya. Benarkah dia hanya mau aku seorang? Askara mengangkat tangannya dan memegang wajah mungil Laras. Dengan nada rendah, dia berkata, "Di dunia ini, tidak ada yang bisa menandingimu." Napasnya mengenai wajah Laras, membuat wajah Laras semakin memerah. Perkataan ini begitu dalam, mengenai hatinya dan membuatnya tersentuh. Tapi Laras berusaha untuk tetap berpikir rasional. Setelah berpandang-pandangan sesaat dengan pria itu, dia bertanya, "Askara, maukah kamu menunjukkan padaku foto Prisa? Aku ingin lihat seperti apa dia." Askara terdiam. Dia tidak bergerak sedikit pun. "Kamu suka aku hanya karena aku mirip dia kan?" tanya Laras. Askara tidak tahu harus berkata apa. "Askara, aku tidak mungkin menjadi pengganti Prisa. Meskipun aku merasa nyaman denganmu, tapi aku tidak akan mengorbankan diriku untuk menjadi Prisa," kata Laras bersungguh-sungguh. Meski suka, tapi dirinya harus menjaga harga diri. Mendengar perkataan, "Meskipun aku merasa nyaman denganmu," sudah cukup membuat hati Askara berdetak kencang. Berarti dirinya masih punya kesempatan. Askara berusaha menahan perasaannya, lalu menjawab Laras, bukan menggantikan. "Aku tidak perlu kamu harus berkorban seperti itu karena kamu adalah Laras. Kamu hanya satu di dunia ini." Laras jadi bingung. Dia tidak mengerti maksud Askara. Jadi apa yang Askara inginkan? Kenapa kata-katanya sekarang terkesan ambigu? Perkataannya yang sekarang dengan tingkah lakunya selama ini tidak sama. Bagaimana mungkin?
Kalau memang tidak ingin aku menjadi Prisa, lalu kenapa dia tidak mau menunjukkan foto Prisa padaku? Bisakah aku mempercayai perkataannya? Akan aku pertimbangkan lagi, boleh? Tanya Prisa. Askara terdiam, tapi hati dan perasaannya bergelora. Ingin sekali dia menahan Laras di sisinya. Tapi dia berusaha untuk tenang, lalu menjawab, baiklah. Demi kamu, aku rela menunggu. Laras heran melihat betapa berbesar hatinya Askara sekarang. Selama bergaul dengan Askara, Laras tentu saja sudah bisa menilai pria ini seperti apa. Keras kepala, pemaksa, terlalu serius, bahkan licik. Dan sekarang pria ini dengan mudahnya menyetujui permintaan Laras dan menghormati keputusannya. Ini sangat mengejutkan. Karena itulah Laras yang semula berencana untuk berontak terhadap pria ini akhirnya luluh. Aku lihat Kak Aron dulu, kata Prisa tanpa menanggapi pernyataan Askara tadi. Dia berjalan melewati Askara dan meninggalkan kamarnya. Askara menatap kepergian pemilik tubuh kecil itu. Dia tidak bisa memaksa, apalagi melakukan hal-hal yang tidak rasional untuk membuatku bertahan. Tidak mudah untuk mendekati Laras. Askara berpikir, pokoknya jangan sampai Laras lari karena takut padaku. Aku akan sangat kehilangan, dan ini bukanlah kemauanku. Tiba-tiba HP Askara berdering. Askara mengeluarkannya dan mengangkat panggilan tersebut. Terdengar suara Hendra di ujung sana, Pak Askara, ketika Nona Laras jalan-jalan sore tadi, dia bertemu dengan Renata. Askara langsung panas. Tapi setelah saya selidiki lebih lanjut, Renata sama sekali tidak berkata apa-apa. Di rekaman CCTV, Renata justru terlihat menghindari Nona Laras. Saya pikir, mungkin saja Nona Laras menyadari sesuatu, kata Hendra. Dari sejak Pak Askara dan Laras bertemu, ditambah kejadian-kejadian setelahnya, meski Laras tidak ingat detail kejadian tersebut, namun bukan berarti Laras tidak memikirkannya. Askara memutuskan panggilan tersebut. Sorot matanya berubah tajam seperti elang. Hatinya dipenuhi amarah. Dia tahu apa yang telah dia lakukan. Segalanya terasa tidak wajar. Askara mengira dirinya sudah cukup berhati-hati, namun masih saja ada kesalahan. Saat diberitahu bahwa Laras pergi ke pemakaman, Askara langsung tahu bahwa Laras telah curiga. Meski demikian, Askara tidak akan memberitahu Laras yang sebenarnya, menunjukkan foto Prisa juga. Sepanjang perjalanan, Askara sendiri yang mengurus Laras, mereka naik pesawat pribadi milik Laras. Aron merasa kesal, memangnya aku juga tidak punya pesawat pribadi. Namun Aron tidak ingin cari masalah dengan Askara, lagi pula mereka akan kembali ke Pulau Benua Barat. Setelah ini apakah dirinya bisa bertemu lagi dengan Laras, itu masalah lain. Jangan sampai masalah itu malah menambah masalah baru. Sepanjang perjalanan, Askara punya kesempatan untuk dekat-dekat dengan Laras, karena Aron, harimau itu terus berada di pesawat. Askara hanya bisa menatap Laras dengan sorot mata menggoda. Perjalanan ini cukup panjang. Laras tidak tahan untuk tidur. Dia kembali ke kamarnya dan tidur. Aron dan Askara tetap duduk di tempatnya masing-masing tanpa bergerak. Tidak ada satupun yang ingin pergi tidur, karena mereka juga tidak mengantuk. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.